warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Linda Ratasari. Minggu lalu saya sudah memaparkan sejarah toksikologi dan pengantar toksikologi. Sekarang saya akan memaparkan materi asas umum toksikologi. Sebelum saya memaparkan, jangan lupa like, komen, dan share. Saya akan memaparkan materi asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kondisi efek toksik yang meliputi pemajanan makhluk hidup. Yang kedua, mekanisme efek toksik. Yang ketiga, wujud efek toksik. Dan yang keempat, sifat efek toksik. Kondisi efek toksik meliputi sifat fisika kimia racun, kondisi pemajanan, kerentanan, atau kondisi makhluk hidup. Ya, kondisi ini itu meliputi keefektifan ADME. ADME ini absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi merupakan penyerapan yang melalui oral, intramuskular, subkutan, intravena, transdermal. Kemudian didistribusikan ke aliran darah, kemudian akan membawa obat ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan metabolisme. Nah, di dalam metabolisme ini, obat akan pecah dan penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan 2 langkah yang terjadi sebagai besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yaitu hati. Hati adalah organ yang bekerja terus-menerus semua memasuki aliran darah, baik melalui oral, injeksi, inhalasi, dan kulit, akan dimetabolisme ke dalam hati. Kemudian ekskresi. Ekskresi ini bisa melalui urin atau feses dan keringat. Kemudian setelah keefektifan ADME menuju ke keberadaan racun di tempat aksi. Keberadaan racun itu ada di mana? Kemudian menuju ke efek toksiknya. Kondisi efek toksik memiliki beberapa, antara lain yaitu yang pertama kondisi pemajanan, yang merupakan semua faktor menentukan keberadaan racun di tempat aksi di dalam tubuh yang berkaitan dengan pemajanan pada diri makhluk hidup. Yang kedua, kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi serta patologi makhluk hidup yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun pada sel sasaran dan keefektifan antar aksinya. Yang ketiga, kondisi patologis yang meliputi yang pertama penyakit saluran cerna, itu merupakan gangguan pada lambung, usus halus, dan lain-lain. Kemudian akan mempengaruhi keefektifan ABS dan metabolisme. Selanjutnya penyakit kardiovaskuler, itu merupakan gangguan pada jantung, akan berkurangnya aliran darah ke jaringan dan berkurangnya fungsi jantung. Kemudian akan kompensasi ke organ lain, yaitu saluran cerna, hati, ginjal. Akan mempengaruhi keefektifan ADME. Berikutnya penyakit hati. Itu merupakan menyebabkan pengurangan aliran darah, disfungsi hepatosis, perubahan kuantitas dan kualitas protein serum, dan perubahan air empedu. Akan mempengaruhi keefektifan distribusi dan metabolisme. Selanjutnya penyakit ginjal merupakan kemampuan membersihkan racun dari tubuh berkurang. Kemudian akan mempengaruhi keefektifan distribusi dan ekskresi racun dan menumpukan senyawa racun. Mekanisme aksi toksik. Secara umum, yaitu Arsen dan Simonis tahun 1982 menggolongkan mekanisme aksi efek toksik berdasarkan sifat interaksi antara zat toksik dan tempat aksinya. Kemudian Galleister tahun 1986 menggolongkan berdasarkan sifat dan tempat awal kejadiannya. Efek toksik itu meliputi respon toksik. Respon toksik merupakan suatu proses di dalam tubuh di mana sel jaringan atau organ menanggapi luka yang terjadi pada komponen-komponen tubuh tersebut. Wujud efek toksik adalah hasil akhir dari aksi dan respon efek toksik. Jenis dan wujud efek toksik memiliki beberapa, antara lain yaitu perubahan biokimia, perubahan fungsional, perubahan struktural. Perubahan biokimia memiliki antara lain gangguan respirasi seluler, misalnya cyanida, perubahan kesetimbangan cairan dan elektrolit. Perubahan fungsional berkaitan dengan reseptor, yaitu anoksia. Anoksia ini kekurangan atau ketiadaan oksigen di jaringan.
Kemudian gangguan pernapasan, contohnya insektisida, organofosfat, malation. Yang terakhir itu gangguan sistem syaraf pusat. Perubahan struktural meliputi perlemakan atau degenerasi melemak, nekrosis, karsinogenesis, mutagenesis, dan teratogenik. Sifat efek toksik memiliki beberapa, antara lain yaitu efek toksik terbalik atau reversible dan efek tak terbalik atau irreversible. Efek toksik terbalik memiliki ciri antara lain kadar racun habis, reseptor kembali normal. Efek toksik cepat hilang bila racun habis dan cepat kembali normal. Ketoksikan zat beracun tergantung takaran atau dosisnya. Efek tak terbalik atau irreversible cirinya yaitu kerusakan menetap, penumpukan efek toksik, pemajanan takaran kecil jangka panjang akan memberikan efek yang sama dengan pemajanan takaran besar jangka pendek. Misalnya, minuman 15 gram paracetamol yang memiliki dosis 500 mg selama 90 kali diminum akan mengakibatkan yaitu nekrosis hati. Jurnal Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Clicabamide atau nama latin Anacardium occidental pada mencit jantan. Tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional adalah jambu mede. Secara tradisional, jambu mede digunakan sebagai obat diabetes mellitus, penghilang nyeri, antiinflamasi, antioksidan, antifungi, dan sebagainya. Tanaman ini memiliki kandungan kimia antara lain tanin, anacardic acid, kardol, gingkol katekin, flavonol, dan asam galat. Alat dan bahan yang digunakan antara lain aluminium foil, beker gelas, blender, cawan porselin, corong gelas Erlenmeyer, hot plate, jarum oral 1 mili, kapas, kertas timbang, kertas saring, kain penangas, spatula, sendok tanduk, toples, timbangan analitik, rotavapor, dan stopwatch. Nah, bahan yang akan digunakan Aquades Simplicia Clicabamide, etanol 96%, mencit jantan, dan NaCNC. Prosedur perlakuan antara lain yaitu pengambilan dan pengolahan sampel, ekstrak sampel. Nah, pengambilan dan pengolahan sampel dipotong dan dikeringkan tanpa terkena sinar matahari, kemudian diblender hingga menjadi serbuk. Nah, setelah itu diekstraksi sampel sebanyak 200 gram, serbuk dikeringkan, Clicabamide, kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi melalui timbangan etanol 96% hingga seluruh bahan terendam. Wadah ditutup rapat dan dibiarkan selama 2 hari. Ekstrak disaring dan sampai diperoleh ekstrak akhir yang tidak berwarna. Kemudian dipekatkan dengan rotavapor, kemudian dianginkan sampai diperoleh ekstrak kental. Pembuatan larutan koloidal NaCNC 0,5% bobot per volume. Prosesnya, ambil sebanyak 100 ml Aquades dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. NaCNC sebanyak 0,5 gram dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga terbentuk larutan koloid yang homogen. Kemudian volumenya dicukupkan dengan air panas hingga volume 100 ml. Rancangan dosis dan pembuatan suspensi ekstrak. Perlakuan pertama yaitu dosis lazim dari Clicabamide sebesar 15 gram dikonversikan ke mencit menjadi 39 mg per 20 gram bobot mencit atau dibulatkan menjadi 40 mg per 20 gram bobot mencit. Ya, perlakuan kedua, dosis pemberian ekstrak divariasikan untuk tiap 20 gram bobot badan mencit yaitu 40 mg, 80 mg, 160 mg, dan 320 mg. Perlakuan ketiga yaitu ekstrak dibuat sediaan suspensi dalam larutan NaCNC 0,5% berat per volume untuk membuat 40 mg per 20 gram bobot badan mencit per mili yang akan dibuat sebanyak 5 mili. Maka sebanyak 200 mg ekstrak disuspensikan ke dalam 5 mili NaCNC 0,5%. Selanjutnya diaduk hingga homogen. Berikut ini pemilihan dan perlakuan pada hewan uji.
Pemilihan dan penyiapan hewan uji. Perlakuan pertama yaitu mencit yang berbadan sehat sebanyak 30 ekor dengan bobot badan 20-30 gram. Mencit dibagi ke dalam 6 kelompok perlakuan, tiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. Kelompok pertama sebagai kontrol, kelompok 2-5 sebagai kelompok perlakuan. Pada perlakuan terhadap hewan uji, langkah pertama, hewan dipuasakan selama 3-4 jam. Kelompok 1 diberi larutan NaCNC 0,5%, bobot per volume. Kelompok 2-4 diberikan suspensi ekstrak dengan konsentrasi yang berbeda, mencit dengan volume 1 mili per 30 gram bobot badan, dengan dosis yang sesuai dengan 40 mg, 80 mg, 160 mg, dan 320 mg, tiap 20 gram bobot badan mencit. Pengamatan. Proses yang dilakukan yaitu setiap kelompok diambil secara acak. Efek toksik yang terjadi diamati dibandingkan dengan kontrol. Waktu pengamatan adalah 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit, 180 menit, dan 240 menit. Jadi, total waktu pengamatan adalah 4 jam. Kriteria pengamatan efek toksik meliputi salivasi berlebih, diare, urinasi, perubahan pernafasan, perlakuan agresif, dan penurunan aktivitas gerak. Untuk perhitungan nilai LD50 didasarkan pada jumlah mencit yang mati pada setiap kelompok perlakuan selama rentang waktu 7 hari. Pengumpulan data. Data efek toksik diambil dari mencit yang memperlihatkan gejala-gejala abnormal setelah pemberian suspensi ekstrak etanol glikajambumede dibandingkan kontrol, sedangkan data LD50 diambil dari jumlah mencit yang mati dan yang masih hidup pada setiap kelompok, kemudian ditabulasi dan dihitung menggunakan rumus Thomson dan Weil. Hasil uji toksisitas akut dapat dilihat dalam tabel, yaitu LD50 ekstrak etanol glikajambumede adalah sebesar 4,92345 mg per kilogram bobot badan mencit dan menurut Lu termasuk dalam kategori toksik sedang. Nah, untuk kelompok 2, 3, dan 4 itu memiliki jumlah kematian pada mencit. Pada kelompok 2, jumlah mencit yang mati 2, kelompok 3 jumlah mencit yang mati 4, dan kelompok 4 jumlah mencit yang mati itu semua 5. Nah, dosis yang diberikan untuk kontrol itu 0, kelompok pertama itu 40, kelompok kedua 80, kelompok ketiga 160, dan kelompok 4 320. Kriteria gejala toksisitas menurut Lu tahun 1995, halaman 92, dapat dilihat di tabel, yaitu ada kategori LD50. Nah, untuk kategori super toksik 5 mg per kilogram bobot badan atau kurang, amat sangat toksik 5-50 mg per kilogram, sangat toksik 50-500 mg per kilogram, toksik sedang 0,5-5 gram per kilogram, toksik ringan 5-15 gram per kilogram, praktis tidak toksik lebih dari 15 gram per kilogram. Kesimpulan pada uji toksisitas akut ekstrak etanol glikajambumede pada mencit jantan, yaitu pada nilai LD50 yang diperoleh dari hasil pengujian toksisitas akut.